Ketemu lagi dan masih di ruang konsultasi gua. Cuman kali ini gua nggak mau konsultasi seperti konten-konten sebelumnya. Gua mau ngobrol-ngobrol santai. Nah, kali ini gua kedatangan bintang tamu namanya Juli Sugianto. Nah, Juli Sugianto ini beliau juga seorang hipnoterapis, terus master trainer juga ya, master trainer dari NLP, Neuro Linguistic Programming, Neo NLP ya. Betul. Selain itu juga beliau ini tadi hipnoterapis juga, master trainer NLP juga. Di luar itu beliau ini juga sebagai face reader, bisa ya membaca karakter seseorang melalui wajah. Jadi ini bukan ramalan sebetulnya ya. Jadi kalau ramalan kan ngebaca garis tangan apa segala macam, mungkin itu maksudnya ke ramalan. Iya. Jadi face reader itu kita baca sifat. Nah, membaca sifat orang ya. Lebih tepatnya membaca sifat. Jadi sekali lagi ini bukan ramalan, tapi memang ternyata sifat seseorang itu bisa kita lihat, bisa kita baca dari wajahnya. Jadi bentuk-bentuk alis, betul ya? Bentuk alis, bentuk mata, bentuk hidung, jidat. Nah, itu bisa kita lihat, bisa kita baca. Nah, beliau inilah salah satu ahlinya dalam face reader. Ya. Nah, gimana sih kalau baca karakter orang? Karakter apa sifat? Sifat. Sifat seseorang itu bisa dilihat dari wajahnya. Gampangnya kita lihat 3 bagian dari wajah. Jadi sederhananya ya. Sederhana 3 dulu. Ya. Di konten ini kita bikin yang sederhana aja dulu ya. Betul. Jadi gimana tuh? Jadi kita bagi wajah itu 3 bagian. Bagian atas ini area lu sendiri. Jidat gitu maksudnya. Iya, jidat itu area lu, maksudnya area cara lu berpikir. Nah, dari alisnya sampai ujung hidung bawah itu area lu sama teman-teman lu. Sosial jadi ya. Oh, jadi jidat itu yang mencerminkan kita sendiri. Pikiran kita dari alis sampai ke hidung bawah. Itu sosial. Cara kerja lu, hubungan lu dengan teman-teman lu, dengan partner, itu kelihatan dari wilayah tengah. Nah, wilayah paling bawah ini wilayah bilangnya tindakan. Bagaimana lu mengerjakan sesuatu, dapat hasilnya bagaimana, respon lu, seperti itu. Perilakunya mungkin enggak juga. Lebih cenderung respon. Oh, respon. Kan manusia kan sifatnya reaktif ya. Ada masukan, dia memberikan reaksi seperti itu. Jadi kita kasih sedikit-sedikit informasi buat yang nonton biar nambah-nambah pengetahuan, nambah wawasan. Nah, jadi kalau kita bicara 3 bagian, bagian atas, tengah ini rasionya dibagi sepertiga dari wajah. Rasio normal. 1, 2, 3. Nah, kalau rasio itu lebih tinggi dibanding rasio lainnya, berarti cenderung, misalkan contoh ya, ada orang yang wilayah jidatnya lebih tinggi dibanding wilayah lainnya. Artinya apa? Yaitu thinker, pemikir. Jadi makin lebar, makin pemikir. Jidatnya makin lebar. Iya. makin pemikir gitu. Betul. Nah, kemudian kalau wilayah tengah, dia lebih tinggi dibanding rasio lainnya. Artinya dia lebih kehidupannya lebih banyak cenderung sosial. Suka nongkrong, suka lobby-lobby. Maksudnya gimana tadi kalau? Rasio. Jadi kan ini sepertiga. Kalau ada orang yang rasio ininya nih, rasio tengah tuh lebih tinggi rasionya dibanding rasio yang lain. Berarti kehidupan sosial dia lebih dominan. Nah, ada orang yang rasionya bawah lebih tinggi, berarti kecakapan dia berkomunikasi sama orang, persuasi segala macam itu lebih kuat seperti itu. Oh, kalau orang mungkin yang kalau orang Sunda bilang cameh. Nah, itu berarti artinya dia kalau ngomong nyeblak duluan. Letak duluan. Berani dia ekspresikan duluan. Jadi kalau kita ngelihat wajah ada dimensinya. Makin ke depan itu makin agresif. Makin ke belakang makin nahan diri. Tapi dari semua wajah ini kita nggak bisa lihat dari satu persatu ya. Mungkin kita harus di-combine semua atas, tengah, sama bawah. Betul. Itu di-combine jadi satu. Kalau ngelihat bawahnya aja, atasnya aja ya nggak bisa jadi patokan juga berarti ya. Nggak bisa jadi patokan, dapatnya parsial.
Nah, kita mulai nih dari dahi ya. Contoh. Dahi. Contoh kayak dahi gue nih. Ini kan cukup tinggi nih. Nah, ini area thinker, pemikir banget. Ya, nggak beda sama kayak lu kan. Mikir. Kita mikirin ide, mikirin konsep. Ini pemikir. Dulu gue nggak begini. Dari SD, SMP, SMA, kuliah, dahi gue nggak selebar begini. Artinya apa? Berubah ya. Jadi orang itu si sifatnya berubah. Bentuk wajah itu bukan bentuk wajah, mungkin bentuk bagian-bagian wajah itu bisa berubah berarti. Berubah sesuai sifat lo. Jadi waktu gua sekolah sampai kuliah, itu gua nggak banyak mikir. Dapat apa, gua kerjain, dapat apa. Tapi ketika udah masuk dunia kerja, wah, mikir gua banyak. Wah, mikir. Pantesan rambut lo habis ya. Nah, itu salah satu contohnya. Orang makin tipis, berarti banyak mikir rambutnya makin tipis, berarti dia makin mikir. Nah, seperti itu. Jadi ini wilayah mikir, ya. Kemudian lebar juga. Kan kalau diperhatiin tuh, ini tuh lebar nih. Dari jarak dari pangkal rambut ke sini, lebar, termasuk lebar. Lebar itu interest sama banyak hal. Makin kecil, dia makin fokus pada satu hal. Kan ada orang tuh yang ininya nih garis rambutnya makin lama makin kecil. Dia makin fokus sama satu hal. Jadi kalau proses dia berpikir, ya itu aja sampai habis. Nah, kalau lu kan nggak ada. Wawasan lah, kita bilang wawasan ya. Suka baca banyak hal, suka pengen tahu banyak hal. Nah, itu. Ya, memang gue banget. Gue pengen tahu banyak hal. Ketika gue menyukai sesuatu, itu gue cari tahu sampai benar-benar dapet. Tapi bukan kepo lu ya. Beda sama kepo. Kepo kan lu penasaran sama orang lain. Seperti gue bilang, wilayah ini adalah wilayah pribadi lo. Nggak ada urusan sama sosial. Jadi ini bicara wawasan, ide, bukan kepo. Kalau kepo kan lu pengen tahu nih orang lain. Nah, itu di wilayah tengah lihatnya. Seperti itu. Nah, kalau itu sekilas ya. Jadi kita lihat tinggi sama lebar. Wilayah, dahi atau jidat. Wilayah cara lu berpikir. Nah, kalau kita bicara wilayah sosial, yang paling atas dari wilayah sosial itu feel. Itu udah bagian tengah. Bagian tengah nih. Ntar dulu. Nah, sebelum kita ke bagian tengah, jadi kesimpulan di wilayah atas itu adalah mencerminkan cara kita berpikir. Semakin lebar berarti semakin pemikir. Semakin lebar wawasannya makin banyak. Makin lebar itu ke samping sini. Ya, berarti semakin lebar bentuk dahinya, wawasannya semakin banyak. Semakin tinggi, semakin berpikir. Semakin berpikir. Jadi semakin rendah itu jadi orangnya malas mikir gitu. Iya. Oh iya, gue tambahin sekali lagi. Kalau kita lihat dari samping wajahnya, ini jidat kan ada orang yang bilang jidat jenong. Apa namanya tuh? Melengkung. Iya. Itu artinya apa? Kayak lohan. Betul. Artinya apa? Itu kalau dia berpikir, itu bisa sampai berhari-hari. Orangnya imajinatif. Itu kalau cewek yang dahinya begini, itu baperannya bisa berhari-hari. Berarti lebih baper ya. Karena dipikirin terus, imajinasi. Itu kan seperti gue bilang, ada dimensinya. Ketika makin condong ke depan, berarti dia makin agresif. Nah, kalau kayak jidat tuh nih, jidat tuh kan nggak jenong nih, tapi lurus ke belakang. Artinya pola berpikir lu nge-flow aja. Ini kalau yang jenong, enggak, dia bukan nge-flow, tapi dipikirin terus-terusan. Nah, itu wilayah pikir. Yang jenong ya, yang kayak lohan. Iya. Oke, apalagi? Terus yang wilayah sosial ya. Sekarang kita turun ke bawah. Nah, wilayah sosial itu berangkat pertama dari alis dulu. Alis lu bisa tahu feel-nya dia, emosinya dia, perasaannya dia. Jadi alis itu kalau orang alisnya makin panjang, istilahnya melewati ambang mata ini, kan rasio normalnya sampai ke mata nih. Ada orang alisnya lebih. Feel, orientasi, cara dia perasaan itu lebih ke family. Jadi makin panjang alisnya, dia lebih family man lah, atau family woman lah. Orientasi berpikir keluarga maning. Nah, sedangkan kalau makin pendek, ya makin ke pribadi dulu. Bukan berarti dia nggak bikin keluarga ya, tapi cara dia kelola perasaan, rasio mempertimbangkan decision making. Kalau yang panjang itu, ya cara berpikirnya panjang. Cara dia kelola emosinya lah. Dia lebih banyak mikirin keluarganya dulu. Kalau yang makin pendek ya pribadi dulu, seperti itu. Jadi semakin panjang dia mungkin lebih tepatnya bukan family juga ya, tapi orang sekitar.
Iya, orang-orang yang penting buat dia. Orang terdekat dia. Dia banyak mempertimbangkan banyak hal lah. Semakin panjang alisnya berarti dia semakin lebih mementingkan orang-orang di sekitar dibanding dianya sendiri. Betul. Tapi kalau makin pendek berarti dia lebih ke Diri sendiri dulu. diri sendiri. Berarti bisa dibilang egois nggak? Enggak juga. Nggak, tapi lebih memikirkan diri sendiri dulu. Nah kalau kayak aja itu sebelah panjang, sebelah pendek gimana? Nah, Dia kan dia sebelah panjang, sebelah pendek tuh. itu agak kompleks. Nanti kita harus lihat porsi wajah kiri kanan. Kiri, jadi kalau cowok, kayak kita lihat wajah kiri, ini lebih cenderung menggambarkan diri dia. Kalau kanan, keluarnya. Tapi kalau cewek dibalik. Nah, itu lebih kompleks lah. Mungkin nanti next session kita baru bahas. Kalau cewek terbalik sama cowok berarti? Terbalik. Makin pendek. Kiri kanannya ya, bukan panjang pendek ya, tapi lihat posisi kiri kanan kan wajah ada yang Oh nggak itu balance. nanti ada lebih detail lagi ya. Wajah ada yang nggak balance nih, kiri sama kanan. Berarti sementara ini kita yang globalnya dulu lah ya. Yang sederhana dulu. Yang sederhana dulu. Jadi kalau alis makin panjang berarti dia lebih memikirkan Banyak orang-orang di sekitar, orang-orang terdekat di sekitar. Tapi kalau makin pendek berarti dia lebih memikirkan diri sendiri walaupun belum tentu jadi egois. Betul. Oke. Nah, Terus alis juga ada istilahnya tinggi atau pendek. Jadi kalau cowok nih kayak lu Fer, kan alisnya termasuk tinggi nih. Nah, itu menunjukkan sisi maskulin. Perasaan lu tuh lebih maskulin, side. cowok banget gitu ya. Cowok banget. Tapi kalau cowok yang alisnya makin tipis gitu ya, bukan tipis, makin pendek gitu. Wah, itu perasaannya lebih ke feminin. Gampang baper. Nah, Kalau gue gimana sih? kalau lu agak lebar tuh. Lebar ya? Agak bukan lebar. Kalau kita panjangnya agak gimana panjangnya? Panjangnya normal lah. Nggak terlalu panjang, nggak panjang kan? Nggak terlalu panjang. Jadi gue mikirin diri sendiri juga, mereka mikirin orang-orang di sekitar juga kan. Iya, tebal tipisnya ada nih. Kalau makin tebal, ya. Tebal itu yang dimaksud bukan makin banyak ininya ya, tapi Itu enggak tebal. Tebal Makin itu banyak? makin banyak. Oh makin banyak bulunya. Iya, kalau tebal itu sifatnya ketika lu punya dapat something yang mengulik soal perasaan lu ya, itu lu endapkan. Kalau yang makin tipis, enggak. Jadi contoh nih, alis sama alis gue beda nih. Nah, kalau alis model gue kan agak cenderung tebal. Berarti ada perasaan tuh gue simpen dulu ke dalam, baru diproses. Kalau lu enggak, lu langsung ekspresi aja. Enak mana tuh? Orang yang suka pendem atau suka yang ekspresi all out? Ya itu bukan masalah enak atau enggak, tiap orang kan beda-beda ya. Jadi bukan masalah benar atau salah, baik atau buruk. Cuma ya tiap orang kan memang punya ininya masing-masing. Kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, itu bicara tinggi sama pendek ya. Jadi kalau tinggi lebih maskulin, kalau lebih makin ramping gitunya, makin pendek itu makin feminin. Contoh kayak Jaya lah. Jaya itu kan cowok yang alisnya tuh agak kayak cewek gitu loh. Penting gitu. Nanti diambil fotonya, Jaya masuk fotonya terus kita crop ya. Benar buat ditayangin di sini. Terus biar orang tahu. Nah, kemudian kita bicara wilayah mata. Mata itu cara pandang lu terhadap situasi, ya. Bentuk mata. Bentuk mata. Jadi bentuk mata tuh ada yang istilahnya yang sederhana nih, bagi dua dulu aja. Entah bulat, ya, bulat atau lonjong. Kalau nanti akan ketemu orang-orang yang matanya tuh cenderung lebih bulat. Bulat itu Blok gitu. bukan belok. Kalau belum ngotot gitu kan. Matanya tuh agak bulat aja. Jadi kalau agak bulat itu cenderung dia bilangnya gimana ya? Suka penasaran terhadap berbagai hal. Nah ini yang kita bilang kepo. Nah kalau kita kan enggak. Kita nggak kepo. Kalau dia memang Chinese ya matanya. Tapi gue bukan Chinese, sama matanya sama dia. Jadi banyak orang berpikir face reading ini gimana urusannya sama ras gitu kan? Ada ras yang ini. Enggak juga. Setelah gue pelajari, ada juga orang bule yang matanya sipit juga. Bukan sipit ya, tapi emang panjang gitu loh. Nah, kalau panjang itu cara pandangnya skematik. Jadi berencana dia. Kalau yang bulat itu cenderung kepo, pengen tahu banyak hal. Bulat ya. Bulat. Kalau yang sipit-sipit kayak kita berarti makin cuek. Bukan, perencana. Oh. Skematis. Tapi betul sih. Kalau gue lebih ada sesuatu tuh dipikirin, direncanain dulu, baru dia jalanin. Nah itu. Nah dari mata kita juga bisa tahu cara dia orang decision making, cara dia orang ngambil keputusan. Lihat dari jarak antara mata.
Oh, di tengah sininya berarti. Nah, jadi rasio normal, jarak itu 1 mata. Rasio normal. Makin pendek, itu dia mengambil keputusannya cukup cepat, tapi cenderung gegabah. Makin panjang, Berarti jarak ini mata bulat nih kan. Makin dekat begini, berarti dia makin cepat ngambil keputusan, cuman cenderung gegabah. jadi bisa dibilang rasa kerusuk. Ngambil keputusannya ya. Wah. Semakin lebar makin Makin lama, makin iya. lelet. Memang ada kan kalau kita ukuran kacamata tuh ada antara ini tuh kalau lagi ini kacamata kan ada diukur nih jarak dari sini ke sini. Itu tiap orang beda-beda ya. Iya. Nah, menurut lo itu given atau itu bisa berubah? Ya mungkin bisa berubah juga ya. Awalnya mungkin given tapi ya semua memang sudah diatur dari sananya ya. Tapi memang kalau menurut gua raut muka ya, kalau raut muka atau posisi tubuh itu bisa berubah apa namanya, wajah bukan tubuh ya, itu memang bisa berubah ya. Contoh ya, kalau orang yang sering murung aja terus gini terus kan lama-lama juga di sininya berubah ya, ada kerutan-kerutan. Jadi memang nggak aneh kalau memang wajah seseorang itu bisa berubah. Betul. Ini contoh ya, ada cowok habis menikah dia makin emosional, alisnya tuh makin tipis karena emosinya gampang meledak-meledak. Ya, berarti yang alisnya tipis itu emosional orangnya. Lebih cenderung ekspresinya all out, jadi dapat something ya dilepas keluarin gitu loh, nggak ditahan. Lebih enak buat masalah psikologis. Nggak ada lebih ekspresif mungkin ya lebih jadinya. ekspresif. Nggak Jadi punya kalau beban gitu. Kalau marah aja gitu kan. Kalau senang ketawa. Tapi kalau orang yang alisnya tebal kayak gue kan tipikal nyimpen dulu nih, kolektif dulu di dalam, nanti gue proses nanti belakangan. Itu wilayah Mata. Nah sekarang wilayah hidung. Hidung ini menjelaskan gimana sih seseorang itu kerjanya. Jadi panjang pendek hidung itu mengukur sisi saat kalau misalnya rasio hidung ini pendek ya. Pendek itu artinya dia lebih pragmatis. Kerjanya nggak mau beribet, yang penting dapatin hasil. Tapi kalau yang hidungnya panjang, dia kerjanya prosedural. Lihat hasilnya belakangan. Yang penting ikutin step dulu lah. Nah itu bisa cocok di pekerjaan apa? Misalkan lo kalau kerja di bagian perkantoran gitu ya, kan banyak pekerjaannya prosedural. Nah itu cocok tuh orang-orang yang hidungnya panjang. Tapi orang yang hidung pendek nggak cocok wilayah kerja. Lu panjang. Nah iya, cocok di wilayah kayak manajemen segala macam. Makanya nih ya, ini salah satu informasi juga. Jadi di Indonesia itu kan ada organisasi hipnoterapi resmi di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, namanya Prahipti. Nah, kenapa dia ditunjuk sama kita jadi sekjen buat ngerjain semua urusan-urusannya Prahipti ya? Mungkin karena hidung lu panjang. Karena Beliau ini sekjen dari Prahipti juga. Karena pekerjaannya prosedural. Jadi step by step. Nah, sedangkan kalau hidung kan enggak nih. Jadi kalau hidung kan termasuk pendek. Artinya apa? Yang lu lakukan itu lebih sifatnya yang penting membuahkan hasil. Lu bisa motong kompas. Iya, kalau gue orangnya nggak ribet. Yang penting ada hasilnya, tahun positif, ya udah jalanin. Nah, jadi ada perbedaan. Jadi kalau di dalam perbandingan ya, banyak orang bilang nih, hidung pendek lebih cocok jadi CEO. Nggak bisa gitu juga. Kita mesti lihat rasio semuanya gitu loh. Nggak bisa dilihat dari satu bagian doang. Betul. Kan? Ya, jadi lu udah tahu soal panjang pendeknya hidung, lebar sama sempit. Makin lebar itu artinya kemampuan lu bersosialisasi, adaptasi, lu dapatin teman-teman baru itu lebih kuat. Kalau orang hidungnya makin sempit, nah itu yang menarik. Temennya sedikit, dia lebih fokus sama kerjaannya. Jadi paham ya? Hidung itu kita yang simpel. Tadi makin pendek berarti makin simple. Pragmatis. Makin sempit berarti makin sempit. uh, Dia fokus sama kerjaannya, bukan fokus sama sosialnya. Nah, hidung lu termasuk lebar atau sempit? nggak tahu, gue nggak pernah ngukur. Nah, kalau hidung lu termasuk lebar. Jadi bagaimana kita tahu hidung lebar atau enggak? Lihat dari ini pangkal mata nih. Hidung lu melewati pangkal mata, itu udah kategori lebar. Ada orang hidungnya sempit kan? Ya, itu yang kita bilang sempit. Jadi yang cenderung sempit itu dia fokus sama kerjaannya, bukan sama sosial, sama lingkungannya, bukan sama teman-temannya. Misalnya gini ya, ada bos kasih kerjaan, jepret, pokoknya ber, nggak bisa. Ini gimana stepnya? Nah itu yang hidungnya panjang, seperti itu. Ya. Nah itu wilayah
hidung. Kalau pipi gampang sih lihat pipi. Antara lu pembem atau lu kurus itu nggak membuktikan sesuatu, tapi yang bisa dilihat adalah flat atau atau cekung. Kalau tulang pipi lu, jadi kalau wajah lu bagi setengah, tulang pipi lu berada di atas garis tengah itu, cara lu berinteraksi dengan lingkungan itu lu lebih, kalau misalnya khusus berhadapan dengan konflik, ketika lu tulang pipinya ada di atas, lu cenderung agresif terhadap konflik. Lu nggak bakal takut, lu maju terus sama konflik. Tapi kalau orang yang di bawah, wah itu menghindari konflik. Yang normal di tengah-tengah. Nah, itu bicara lingkungan sosial tuh. Wilayah bawah itu bibir kan sama dagu. Tadi bibir itu, kalau kita lihat nih, bibir itu 3 bagian. Bibir atas, bibir bawah, sama Bibir bawah yang mana? bibir bawah ya ini lah, jangan pikir yang ngaco. Jadi bibir atas, bibir bawah, sama garis bibir. Bibir atas itu menandakan bagaimana lu mengekspresikan pikiran lu. Kalau makin tebal, makin mudah lu ekspresikan. Kan ada orang tuh yang bibir atasnya tipis. Dia punya ide, gak bisa dikeluarin. Kayak lu tipis. Nah juga, bro, masuk atas bawah sama tebal tipisnya. Coba buka maskernya. Nah, kalau yang bawah itu cenderung reaksi. CS selebritis cenderung bibir bawah gitu loh. Karena pandai bereaksi. Responnya tuh tepat. Nah, kalau garis bibir itu bicara what you speak, apakah itu berada di koridor kapabilitas atau enggak. Ada orang kan normal nih, jadi nggak ada istilah bilang garis bibir tuh lebih kecil daripada bibir. Nggak pernah temu gua. Yang ada sesuai sama garis bibir, kayak lu ya, garis bibir lu sama bibir proporsional, nyampe di ujung sama. Tapi kan ada orang kalau senyum gitu ya, garis bibirnya melewati bibir. Artinya apa? Joker. Ya kayak joker gitu. Itu dia bicara bisa melampaui kapabilitas dia. Jadi kalau ngomong itu, ngomongnya lebih besar daripada kemampuannya. nah itu. Nah, dagu itu kan sama gue bilang bereaksi. Tadi kan lu bilang orang Sekali lagi ya, ini nggak bisa dilihat dari satu, itu doang ya. Jadi harus dilihat keseluruhan. Tapi kalau kita ngelihat, nah itu dia. Kalau ngelihat dari satu, berarti yang garis bibirnya besar itu bisa dikatakan lebih omdo dong. Iya. Kalau ngelihat dari satu, tapi kita nggak bisa lihat dari satu. Dia lebih banyak omdonya. Kemudian lebar atau kecilnya bibir. Makin lebar makin pintar ngomong. Contoh kayak sales, public speaker kan lebar tuh rata-rata kan. Cara ngeliat lebarnya patokan dari pupil mata. Nah itu pintar ngomong. Makin kecil ya makin nggak pintar ngomong. Kalau dagu, ya tadi di awal dibilang ada yang apa istilah bahasa Sundanya nyamek, camek. Ya kayak gue cenderung camek. Jadi gue kalau bereaksi ya gue cenderung peletak. Berani ngomong dulu pikir belakang. Memang bener dia. Makanya suka gue omelin. Makanya dagu gua sama dahi gua lebih maju dagu gua. Jadi gua bereaksi dulu baru mikir. Kan ada orang yang justru dagunya nih ke dalam nih. Ah itu nggak bereaksi tuh. Oh dia diem aja berarti. Diem aja. Dia apa-apain diem aja. Betul, Dani berarti. Diem aja, pasif gitu loh. Nah itu juga cenderung biasa. Kok pada maskernya tiba-tiba dipakai sih, nggak mau dibaca ya? Emang dipakai tadi. Nah, itulah sekilas tentang wajah kan. Berarti wajah itu juga melambangkan sifat seseorang ya, bisa sifat seseorang. Cuma dari semua yang dijelasin Juli ini juga tadi kita nggak bisa ngelihat dari satu bagian-bagian aja, tapi harus dibaca secara keseluruhan. Kombinasi kalau jidatnya lebar tadi di awal ya. Kalau jidat semakin tinggi dulu ya, semakin tinggi berarti semakin pemikir. Semakin lebar berarti makin banyak belajar banyak hal. Mau banyak belajar ya. Okay. Kalau makin sempit bukan nggak mau banyak belajar, tapi dia fokus. Lebih ke situ aja. Kalau dia udah situ ya situ terus gitu kan. Ya mungkin agak kepo mungkin ya dibilangnya. Keponya tanda petik ya. Keponya bukan pengen tahu orang lain, tapi iya, karena ini bicara internal. Dia pengen banyak tahu informasi artinya. Knowledge-nya dia.
turun ke bawah, alis makin panjang berarti lebih orientasi kepada lingkungan terdekat, lingkungan sekitar dia. Orang-orang penting lah. ya. Jadi ketika dia mengambil keputusan itu dia memikirkan kalau makin panjang ininya ya si alisnya tuh berarti dia lebih ketika dia mengambil keputusan dia lebih memikirkan orang-orang terdekat, mungkin Betul. orang-orang sekitar atau orang-orang terdekat. Makin pendek berarti dia lebih ke Diri memikirkan sendiri. diri sendiri gitu. Tapi bukan berarti egois juga. Belum tentu belum. Bisa jadi egois tapi belum tentu egois ya. Turun lagi ke bawah, mata makin belok, mata berarti Bukan belok, bulat. Iya, makin bulat. Nah, itu kepo. Nah, itu makin kepo ya. Tapi kalau makin sipit kayak kita, Itu perencana, skematik lah istilahnya. Jadi ngelihat sesuatu tuh lihat jalan apa? Kayak main catur lah. Lu lihat 3 langkah ke depan. ya 4 betul, langkah ke betul, depan. betul. Jadi orang-orang yang kalau gue memang termasuk sipit ya gitu. Gue itu lebih cenderung sebelum melakukan sesuatu tuh gue suka mengamati dulu. Tuh. Kita amati dulu gitu, baru kita lakukan sesuatu. Nah, karena ini kan bicara cara pandang kita kan. Jadi bicara decision making juga. Ada orang decision making langsung pas gitu loh. Jadi gitu kan. Tapi kadang-kadang hasil gegabah. Tapi ada orang berpikirnya panjang. Tadi kalau makin bulat berarti makin Kepo. kepo. Kalau makin tipis, makin panjang, tipis, Cenderung berencana. merencanakan. Ya. Jadi lihat stepnya banyak itu. Turun lagi ke hidung, Hidung bicara tinggi atau pendek. makin tinggi berarti Kita bilangnya tinggi. bukan mancung ya, Bukan mancung, tapi bukan mancung. ininya kan, Rasio hidung. iya tinggi. Jadi kalau makin panjang hidungnya, itu cara dia kerja itu lebih prosedural, step by step. Kayak anak tangga gitu. Lu suruh dia naik ke anak tangga ketiga, lewatin anak Ya kedua. kalau lu, nggak kayak bisa. lu, makanya lu dibikin di Private ini dijadiin sekjen supaya semuanya memang kan ada prosedurnya, harus prosedur. Kalau gua dijadiin sekjen, wow. Kalau kenapa bisa begini, kenapa mesti ke situ? Kalau gua begitu. Iya, makanya hidung itu menandakan cara kerja. Satu yang lebih pragmatis, satu lebih prosedural. Lebar, sempit, atau lebar ya. Kalau makin sempit, fokus sama kerjaan. Makin lebar, fokus sama lingkungan sosial. Makin sempit Fokus sama kerjaan. makin lebar. Fokus sama lingkungan sosial. Nah, contohnya, kalau di kantoran, ada orang hidung lebar. Dan dia levelnya belum sampai manajer. Itu pasti banyak gosip. Ngegosipin teman. Atau suka terima curcolnya teman. Nah, seperti itu. Turun lagi ke bawah, mulut tadi. Mulut itu bicara reaksi, cara lu menyampaikan pendapat. Kalau lu bibir atasnya tebal, jadi tebal tipisnya itu diukur atas bawah nih. Kalau lu kan atas bawah tuh rasio normal tuh. Berarti lu menyampaikan pendapat lu, sama lu bereaksi terhadap pendapat orang lain, ya sesuai. Tapi kalau orang bibir atasnya tipis, cenderung lebih sulit menyampaikan ide yang ada di pikiran dia. Kalau yang bibir bawahnya tipis, nah cenderung ketus. Jadi kalau bereaksi sama orang ya ketus. Pernah lihat kan orang yang bibirnya tipis? Nah itu ketus banget tuh kalau ngomong. Seperti itu. Dagu tadi. Satu yang camah. Cuman Camah itu cara dia bertindak, agresif atau nggak agresif. Maju duluan atau nahan. Nah kalau model kan seperti gue bilang nih, gue camah. Berarti kalau ada sebuah stimulus, ya bereaksi duluan, mikirnya belakangan. lebih agresif berarti ya. Cara bertindaknya Seperti seperti itu. Berarti raut wajah itu memang bukan raut wajah ya, tapi bentuk wajah itu memang bisa mencerminkan sifat seseorang. Nah, ya barusan udah dijelasin sama Juli bagaimana kita melihat sifat seseorang melalui wajahnya. Dan ini bukan ramalan ya, ini bukan ramalan, tapi ini memang ada teorinya ya, ada keilmuannya. Ya, alhamdulillah barusan juga banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan yang mudah-mudahan juga bisa dipakai sama yang nonton ya buat berinteraksi dengan bersosialisasi di luar, atau mungkin juga bisa menentukan oh ini cewek apa cowok mana nih yang cocok buat gua, mungkin juga bisa dipakai ke situ kan. Bisa. Tapi yang pasti ini semua bisa dipelajari, memang ada teorinya, ada kelasnya juga. Nah,
Barusan kan kita kasih yang simpel-simpelnya aja. Ternyata memang masih banyak lagi teori-teori lain, tak mungkin kita bahas ke semua di sini. Nah, buat yang mau belajar tentang baca bahasa tubuh juga mungkin lu punya ada kelasnya juga ya. Ada nah, itu bisa ikut di kelasnya Juli Sugianto ini. Oke. Kalau gitu terima kasih. Siap. Sampai jumpa.